Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adik-adik sekalian. Hari ini kita bertemu dalam MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Baik, kali ini tahun 2021 kita banyak sekali mengalami perubahan, terutama dalam proses pembelajaran, yaitu terjadinya pandemi. Untuk itu, aturan dan tata tertib sekolah juga tetap sama, cuma kali ini adik-adik mungkin ada pembelajaran yaitu namanya pembelajaran daring. Tapi tata tertib tetap harus dilaksanakan di sekolah. Tata tertib sekolah itu ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Begitu adik-adik ya. Jadi tata tertib di SMK Negeri 1 Ciomas sama berdasarkan Permendikbud nomor 45 tahun 2014. Baik, secara umum akan saya sampaikan. Baik, yang pertama, tata tertib siswa SMK Negeri 1 Ciomas. Secara umum, 1. Setiap siswa harus masuk 10 menit sebelum waktu belajar. Waktu belajar kita kalau normal yaitu jam 7.15, kecuali hari Jumat dan hari Senin. Saya ulangi, hari Senin dan hari Jumat. Itu kita masuk jam 7.00. Ya, jadi 10 menit sebelum waktu itu adik-adik harus masuk. Kemudian pukul 7.30 kalau waktu normal itu pintu gerbang akan dikunci dan adik-adik tidak bisa masuk oleh satpam, oleh piket sekolah, pasti akan dikunci. Kemudian proses belajar mengajar itu dilaksanakan pukul 7.15. Selama proses belajar mengajar, siswa wajib mengikuti pelajaran dengan tertib dan tidak diperkenankan masuk dan meninggalkan kelas tanpa seizin guru. Ya, mau keluar, mau masuk, itu harus seizin guru tentunya dengan adab, ya, dengan salam dan lain sebagainya. Kemudian apabila siswa benar-benar sakit, apabila siswa sakit, maka siswa minta izin kepada guru pada saat pembelajaran. Kalau memang apalagi masa pandemi seperti ini ya, ketika badannya panas ya pulanglah. Jangan sampai kamu sakit kemudian ikut tetap belajar. Apabila tidak masuk, maka harus memberitahu kepada wali kelas. Siapa yang memberitahu? Yang memberitahu adalah orang tua melalui telepon kepada wali kelas dan memberi informasi kepada ketua kelas. Lalu bagaimana lagi? Besoknya kalau normal, kalau pembelajaran seperti biasa, silahkan membawa surat dari dokter atau surat dari orang tua. Gitu ya. Selanjutnya, setelah proses belajar, siswa wajib melaksanakan piket sesuai dengan jadwalnya, didampingi oleh guru yang mengajar terakhir. Itu diantaranya tata tertib secara umum. Baik, yang kedua yaitu tentang pakaian dan seragam. Baik ya. Untuk seragam secara umum, ya bisa kita lihat, coba lihat, ya ini, ya kita lihat. Nah, inilah pakaian yang kita gunakan di SMK Negeri 1 Ciomas. Pakaian seragam kita putih abu-abu, ya. Ada beberapa tipe, cuman kita untuk yang putri itu kita menggunakan yang paling baik lah menurut saya. Dan menurut semua orang mungkin, yaitu yang menggunakan jilbab dan berrok panjang dan berlengan panjang, bersepatu hitam. Yang putra sama berlengan pendek, lengkap. Bagi yang non muslim silahkan menyesuaikan sesuai dengan kepercayaannya.
Silahkan. Cuma tidak boleh melanggar dari Permendikbud nomor 45 tahun 2014. Baik. Kemudian apa lagi? Atribut-atributnya itu ya udah sama. Ada lambang OSIS, bendera, nama sekolah, nama siswa, ada lambang SMK, kemudian topinya juga topi SMA atau SLTA berdasi. Itu untuk putih abu-abu. Kemudian untuk pakaian pramuka bisa dilihat, silahkan ini dilihat nanti kurang lebih seperti itu. Silahkan menyesuaikan sesuai dengan apa yang diatur oleh pemerintah. Lanjut untuk seragam, pemakaian seragam ya. Jadi setiap hari Senin dan Selasa siswa memakai seragam putih abu-abu. Itu yang tadi saya sampaikan ya. Putih abu-abu. Kemudian ikat pinggang warna hitam. Sepatu 80% berdasar hitam. Jadi sepatu hitam. Tali sepatu putih atau hitam. Kaos kaki putih di atas mata kaki. Atribut lengkap ya. Atributnya lengkap seperti tadi yang digambarkan. Kemudian yang berikutnya, setiap hari Rabu ya mengenakan seragam, yaitu pakaian batik. Nanti kita punya batik ya, punya pakaian batik. Setiap hari Rabu kakak-kakaknya nanti kalau hari Rabu pakai seragam batik. Ya. Kemudian setiap hari Kamis ya mengenakan pakaian pramuka. Kaos kaki warnanya hitam kalau pramuka. Ini wajib. Kenapa? Karena pramuka adalah ekskul wajib dan ini adalah instruksi Presiden yang dituangkan oleh pemerintah Jawa Barat bahwa kita akan memakai seragam pramuka setiap hari Kamis. Setiap siswa harus berpakaian bersih, rapi dan lain sebagainya ya. Bagaimana dengan hari Jumat? Hari Jumat kita ada pakaian khusus Jumat ya. Pakaian khusus Jumat yang dikenakan oleh siswa-siswa kita. Pakaian Jumat namanya, pakaian Jumat. Memang bentuknya seperti baju koko ya, seperti baju koko, tetapi itu adalah seragam kita, yaitu seragam Jumat. Kemudian untuk ukuran celana ya, untuk ukuran celana itu ada ukurannya. Ukuran celana bagian bawah itu 18 dan maksimal 25 cm, jadi nggak lebar-lebar ya. Dan tidak lebih tinggi dari mata kaki, jadi nggak tinggi-tinggi. Juga jangan terlalu bawah gitu ya. Rok putri itu harus panjang sampai mata kaki ya. Kalau rok putri ya, tidak ada belahan di bawah lutut, ya nggak ada belahan-belahan seperti itu. Dan tidak dipakai melorot, ya, tidak dipakai melorot. Ikat pinggang berbahan kain sintetik. Nanti ada mungkin sama ya, gitu sama. Itu untuk peraturan secara umum. Baik, secara khusus ya ada peraturan khusus yang ketiga, yaitu pertama siswa laki-laki berambut pendek ukurannya 212 dan perempuan rapih dan sopan. Yang kedua, siswa tidak diperkenankan memakai seragam yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah. Tidak diperkenankan memakai sandal di lingkungan sekolah selama jam KBM. Tidak diperkenankan memakai sepatu kotor di selasar atau di ruangan. Tuh. Yang ketiga, siswa harus menjaga sikap persaudaraan, ketertiban, keamanan sekolah, dan tidak diperkenankan mengundang atau mengajak orang lain di luar siswa SMK Negeri 1 Ciomas ke dalam lingkungan sekolah, yang bagi mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi yang berat. Ya, jadi apabila ada yang membawa orang lain diam-diam masuk ke SMK Negeri 1 Ciomas akan dikenakan sanksi yang berat ya, karena memang itu sangat tidak boleh. Lagi. Yang keempat, siswa tidak diperkenankan memakai kaos. Ya, dalam belajar memakai kaos. Dasi dan topi umum nggak boleh. Ya, dasi dan topi umum. Kecuali topi itu boleh digunakan hari apa?
di luar belajar. Kalau sepatu di SMK Negeri 1 Ciamis, hari Jumat boleh pakai sepatu berwarna yang lain. Jelas ya? Kalau topi nggak boleh. Tapi kalau sepatu silahkan pakai sepatu warna-warni pada hari Jumat. Hari yang lain harus berdasar hitam. Baik. Kemudian siswa putri tidak diperkenankan menggunakan perhiasan. Yang laki-laki apalagi ya? Kalau putri aja nggak boleh, apalagi laki-laki ya. Yang laki-laki juga apalagi gitu ya. Aksesoris yang tidak perlu, tidak boleh bertato, tidak boleh bertindik pada tempat-tempat yang tidak selayaknya. Siswa putri tidak diperkenankan memakai perhiasan atau aksesoris apapun yang sesuai dengan ketentuan. Gelang, anting, tindik, tato di tempat-tempat bagian tertentu. Sama laki-laki juga, sama putri juga. Baik. Pada saat pembelajaran dilarang makan minum di kelas. Mengaktifkan telepon genggam, nggak boleh. Pada saat belajar itu nggak boleh mengaktifkan HP, kecuali ada pembelajaran yang menggunakan alat bantu HP. Ya. Apabila terbukti melanggar, HP akan disita oleh guru yang mengajar dan dikembalikannya bisa jadi lebih dari seminggu. Ya. Atau kalau memang ada hal yang membahayakan, dipanggil orang tua, disita HP. Kemudian sekolah tidak menganjurkan siswa membawa HP sebenarnya. Dan barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan belajar. Apabila hilang, sekolah tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang-barang tersebut. Ingat, barang-barang yang kamu bawa adalah tanggung jawab dirimu sendiri. Jangan sampai naruh HP di kelas ditinggal, naruh uang, dompet di kelas ditinggal. Kamunya kemana? Nanti hilang. Ya? Khawatir hilang, begitu ya. Pada saat meninggalkan kelas tuh ya, upacara, olahraga, ada kegiatan Jumat itu, jangan sampai meninggalkan barang-barang berharga di dalam kelas. Siswa tidak boleh memainkan bola, gitar, nyanyi-nyanyi pada saat kegiatan pembelajaran, terutama di ruang kelas. Ya. Dilarang sekali. Kemudian siswa dilarang keras membawa senjata tajam, peso apa lain sebagainya, nggak boleh. Senjata api, waduh, ya, pistol, ya, tidak boleh. Menghisap rokok, apalagi itu dilarang. Minum-minuman keras itu lebih parah, ya. Kemudian berjudi, terlibat narkoba, membawa buku gambar yang tidak sesuai dengan aturan, ya. Kalau kasarnya mah gambar porno gitu ya. Kemudian membawa barang-barang yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan belajar, itu nggak boleh. Selanjutnya, siswa tidak boleh melakukan ancaman, pemalakan, pencurian, baik uang maupun barang, menghina, berbicara, bertindak tidak sopan kepada guru, orang lain, orang tua, siswa, karyawan, TU dan lain sebagainya. Dilarang. Ya, jadi kita semuanya sama saudara. Kemudian siswa tidak boleh terlambat masuk sekolah, ya, tidak masuk sekolah atau membolos tanpa keterangan, apalagi sampai kabur. Kalau anak sekarang bilangnya mabal ya, mabal itu ya, pergi kemana gitu, tidak ada kabar, bolos gitu kan, keluar kelas tanpa alasan, apalagi sampai keluar pintu gerbang. Jadi tidak boleh keluar pintu gerbang sekolah selama pembelajaran. Menyontek saat ulangan, nongkrong setelah pulang sekolah, itu sangat dilarang. Kalau ketahuan nongkrong, kita akan proses. Dan kita banyak mata-mata yang bisa, sekarang mah ada HP, ada internet ya, tinggal foto, kirim, selesai, orangnya panggil. Dan orang tua akan kita panggil.
Kita tidak akan mentolerir anak-anak yang nongkrong. Sudah banyak terjadi, anak-anak nongkrong itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Apabila terlibat tawuran, sekolah akan mengeluarkan adik-adik yang terlibat tawuran. Jelas ya? Siswa wajib mengikuti kegiatan upacara bendera, kegiatan Jumat Takwa, upacara hari-hari besar nasional, upacara kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, kegiatan keagamaan itu wajib dilaksanakan. Baik, itu sanksi-sanksi nanti akan diberikan. Sanksi yang paling berat itu adalah sanksi dipulangkan pada orang tua, baik dalam pembelajaran ataupun dalam hal-hal lain yang menyebabkan Anda bisa dikeluarkan. Salah satunya kegiatan kriminal. Apalagi tidak masuk sekolah 3 kali, 6 kali, 9 kali kemudian dikeluarkan. Ya, itu adalah yang tidak diperkenankan. Baik, ketika Anda terlambat, nanti ada tim di depan, yaitu tim kesiswaan dan dibantu oleh OSIS. Apabila terlambat, nanti di situ ada hukumannya. Ya, itu saja dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.